Salam jumpa rekan-rekan pendidik dimanapun Anda berada. Saat ini saya Maria Magdalena Ferawati, calon guru penggerak Angkatan 9, sudah bersama dengan Kepala SMP Katolik Santa Clara Surabaya, Suster Elizabeth Hardianti Nawati MC. Selamat pagi, Suster. Selamat pagi. Ya, saat ini saya bersama dengan Suster Tina untuk belajar dengan metode wawancara tentang bagaimana pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Dan ini dibuat untuk memenuhi tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang topik yang sama, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, Suster, beberapa pertanyaan ingin saya sampaikan ke Suster dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi saya ya, Suster, dalam pendidikan guru penggerak ini. Suster, Iya, dalam masa kepemimpinan Suster ini, bagaimana Suster sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Suster? iya. Ketika menghadapi permasalahan ini tidak mudah bagi saya. Mhm. Saya harus melihat dulu kasus awalnya bagaimana, Mhm. dan jenis saya berhadapan dengan siapa. Oke. Lalu dari itu kita juga melihat secara umum, Mhm. mendengarkan dari masing-masing pihak. Kemudian saya Mhm. menempatkan diri sebagai pihak yang pertama atau yang kedua, karena Mhm. itu sangat mempengaruhi sekali untuk pemikirannya itu bagaimana untuk memutuskannya. Jadi itu juga Mhm. nggak mudah ya. Kalau saya jadi pribadi A, saya harus berbuat apa? Kalau saya jadi Mhm. B, seperti apa? Jadi saya bisa ngambil keputusan di antara itu. Jadi mengumpulkan data lebih dulu ya. Betul. Oke, baik, luar biasa. Lalu selama ini bagaimana Suster menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Suster, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau keduanya ini sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, itu sangat tidak mudah sekali ya. Itu Hmm. saya butuh butuh discernment. Yang pertama memang saya tadi yang mengumpulkan Hmm. data, kemudian saya juga diskusi dengan rekan kerja, Hmm. kemudian juga ahli. Kalau ada masalah ini seperti apa ya? Bagaimana ya? Karena sudah apa ya? Tadi sudah saya katakan bahwa saya juga menempatkan ke pribadi itu. Kalau ambil seperti ini efeknya seperti ini. Itu juga plus minus nanti itu hal-hal yang tidak mudah, saya juga butuh discernment selain itu. Hmm. Hmm. Biasanya kalau ingin, ayo putusnya kapan ya, suster saya tahu kapan ya gitu. Saya biasanya nunda nanti ya, karena Hmm. itu tidak mudah. Saya butuh discernment, saya harus bicara dengan Tuhan dalam hal ini ya. Saya Hmm. bukan sok suci enggak, tapi saya butuh di situ discernment supaya saya ambil keputusan, saya bisa tegas dan tepat, tidak ya saya bermaksud tidak menyakiti salah satu dari keputusan itu ya, pribadi-pribadi yang saya dari keputusan itu, tapi bisa setidaknya memuaskan dan istilahnya yang bijak lah kayak gitu. Mhm. Gitu. Dan tadi mencari pertimbangan juga dari pihak ketiga tadi ya. Betul. Oke, itu akan membuat keputusan yang diambil mungkin semakin bijaksana Iya. begitu Oh ya, Suster jadi ya. juga memikirkan alternatif yang terburuk. Jadi kalau Oke. saya ambil keputusan ini, oh nanti akan seperti ini. Oh kalau saya ambil seperti ini, saya akan. Jadi juga beberapa Mhm. ini apa kemungkinan yang relatif, yang negatif tuh kalau saya ngadepin seperti ini, saya jawab seperti ini, oh akan seperti ini. Lalu tindakan apa yang saya lakukan? Jadi ada solusinya kayak gitu. Ada alternatif atau jadi sekala, oh kalau ini nggak diterima, ini oh saya bisa ngambil seperti ini kayak gitu. Oke, baik Suster. Langkah-langkah seperti apa yang biasanya Suster lakukan selama ini ketika ada kasus yang harus diputuskan? Bagaimana langkah-langkah konkretnya selama ini yang Suster lakukan? Ya, tadi kan sudah di ini ya, berbicara dengan pihak yang berkaitan, Oke. dengan rekan kerja, kemudian diskusi, kemudian mencermati kembali dan melihat nilai moral yang berlaku ini apa. Oh iya, ini kalau saya mengambil keputusan seperti ini terlalu apa ya, terlalu keras, nggak adil. Oh ini adil, tapi kok seperti ini juga suatu problema sendiri ya. Hmm. Kan banyak berapa kasus yang versi jujur dengan yang setia atau apa yang itu saya Hmm. agak lupa. Nah, di situ tuh juga mempengaruhi antara belas Hmm. kasih dan adil kayak gitu Ya. ya, sesuai rule atau enggak kayak gitu. Jadi
butuh pertimbangan. Biasanya Oke. kalau saya ini akan mendengarkan banyak dulu. Oke. Ya, Mendengarkan dari banyak pihak ya, dan betul. melihat nilai moral baiknya apa, begitu. Mm-mm. Hal-hal apa saja yang selama ini suster anggap efektif untuk pengambilan keputusan? Dan berarti itu selalu dilakukan begitu ya, karena cara itu efektif untuk mengambil keputusan saat ada kasus dilema etika. Jadi ada dua nilai kebajikan yang sama-sama kuat, tetapi harus diputuskan salah satu. Apa hal efektif yang sering suster lakukan? Iya, saya akan melihat alternatif yang paling sedikit apa namanya, paling kecil frekuensinya, Oke. istilahnya apa ya? Paham ya maksud saya? Resiko. Oh, oke. Betul, kayak gitu. Dan saya harus Mhm, harus milih A atau B. Kalau A mhm. seperti ini, B seperti ini. Jadi saya harus berani mengambil resiko seperti ini. Pilih Oke. yang paling kecil yang bisa Mhm. ini gitu. Mencari atau membuat keputusan dengan resiko yang paling kecil. Mm-mm. Baik. Hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan, Suster? Tantangan untuk mengambil keputusan dalam kasus dilema etika. Ada dua nilai kebajikan yang sama-sama kuat. Apa tantangan terbesarnya? Ya, tantangan terbesarnya adalah ketiga itu permasalahan itu menyangkut banyak pihak Mhm, ya, oke. atas nama baik sekolah, kemudian ya istilahnya nama baik sekolah untuk kemajuan sekolah itu ya Mhm. istilahnya. Oke, semakin banyak pihak itu semakin menantang untuk diputuskan. Ya, dan semakin berhadapan dengan posisi tinggi itu semakin Tantangannya juga semakin besar. besar, Oke. betul. Baik, apakah suster punya timeline gitu atau jadwal tertentu misalnya saat ini kasusnya disodorkan lalu harus mengambil keputusan begitu. Apakah suster terbiasa untuk membuat jadwal tertentu atau mengikuti apa yang terjadi saja? Bagaimana suster untuk menyelesaikan itu kasus-kasus seperti itu? Tidak selalu sih Hmm, melihat kondisi, melihat oke. permasalahan dulu. Kalau butuh cepat, butuh lama, kayak beda ya, beda Hmm, kasusnya ya. Berhadapan apakah harus cepat diselesaikan, ya saya akan cepat. Kalau memang ada proses prosedur hmm, untuk mendidik, itu nggak harus cepat ya. oke. Pamannya ada anak-anak berbuat kasus, permasalahan langsung putusan enggak, tapi ada proses dulu Hmm. penyembuhan. Kalau memang baru udah keberapa kalinya atau berapa kali, nah baru ininya ya. Jadi Ada melihat prioritas pada betul. setiap kasus. Ha-ha. Oke, melihat prioritas. Maka yang prioritasnya paling mendesak itu yang akan Mm-mm. diselesaikan lebih Yang paling dulu begitu. urgent. Oke. Beda ya maksudnya kalau Mhm. memang itu urgent permasalahan apa kayak ujian kayak apa, dan tapi kalau membentuk karakter anak bermasalah terdorong itu kan juga ada prosesnya ya. Oh Itu ya, maksud karena long saya. term ya, jangka Betul. panjang. Ha-ha. Oke. Proses untuk mendidik sama keputusan yang ini ya. Kayak Baik. gitu. Adakah seseorang atau orang lain atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu suster untuk mengambil keputusan? Rekan kerja atau bagaimana? Boleh faktor, boleh sosok yang mempermudah suster untuk mengambil keputusan selama ini. Ketika saya mendengar apa ya, atau ya mendengar keluhan atau datang Mm-mm. permasalahan, saya tuh hanya diam. Mm-mm. Tuhan ada masalah seperti ini, kayak gitu. Mm-mm. Sosok yang tidak saya lihat tapi sosok yang ada bersama saya Oke. itu. Jadi saya selalu komunikasi itu. Baru Mhm. nanti kalau saya menghadapi seperti ini, kayak gitu baru nanti tadi saya akan menemui pamannya, ibu ya ini sebagai Hmm. gimana, bagaimana ini seperti ini. Jadi saya butuh Rekan diskusi. guru berarti ya. Betul. Oke. Itu yang keduanya ya. Tapi yang Mm-mm. pertama, inti yang pertama adalah Tuhan ya. Saya Menyerahkan pada Tuhan dulu betul. untuk mengambil langkah berikutnya. Betul, dan Oke. saya yakin ketika kita berhadapan dengan Mm-mm. seseorang itu yang bermasalah atau suatu ini, itu seperti ada apa ya? Kling, jawabannya kayak gitu tuh. Jadi kan seperti Hmm. biasa saya bisa ngomong, loh, kok aku bisa ngomong kayak gitu ya? Ya seperti itu, saya Hmm. percaya itu. Mhm. Gitu. Jadi ada alternatif-alternatif solusi ini ya Ha, yang ha. atau jalan atau siapa yang mau ditemui ya Betul. setelah berkomunikasi dengan Tuhan. Baik, ini pertanyaan terakhir Suster. Dari pengalaman Suster mengambil keputusan dengan dari tingkat yang sederhana sampai yang rumit, apa Hmm. pembelajaran yang bisa Suster petik ketika berhadapan dengan sebuah kasus yang butuh diputuskan di mana di dalamnya ada dua nilai kebajikan. Yang pertama ketenangan, Hmm. kejernihan, lalu kerendahan hati. Mhm. Yang terakhir adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Oke. Di mana sebetulnya tidak mudah ya kalau harus memutuskan atau mengambil keputusan yang
di kasus yang dua-duanya mengandung nilai baik Betul. ya. Dan itu yang mungkin tidak banyak orang tahu sebagai kepala sekolah. Aha. Sebagai kepala sekolah. Baik Suster, terima kasih banyak waktu yang telah diluangkan Ya, kepada sama-sama. saya. Demikian rekan pendidik dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Suster Tina, Kepala SMP Katolik Santa Clara Surabaya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih.